Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, para mahasiswa yang dikasih Tuhan. Tadi kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang konsep keselamatan di dalam pandangan agama Kristen. Ya, dalam pandangan agama Kristen. Oke. Jadi bagaimana pandangan keselamatan di dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan atau konsep keselamatan di dalam kekristenan. Oke. Oke, baik. Perhatikan latar belakang keselamatan, ya. Sekarang kita langsung lihat dulu latar belakang keselamatan. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, kita perlu memahami dulu latar belakang keselamatan. Ya, latar belakang keselamatan. Keselamatan ada karena apa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, ini. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, membutuhkan namanya keselamatan. Makanya kita nanti penting membahas tentang dosa minggu depan, besok ya, tentang dosa, ya tentang dosa. Ya, tapi perlu ada juga diskusi, misalnya gini, kapan Tuhan merencanakan keselamatan atau mempersiapkan keselamatan? Kapan Tuhan merencanakan keselamatan bagi manusia? Tuh. Karena ada beberapa pandangan yang mengatakan Tuhan merencanakan keselamatan kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, baru direncanakan keselamatan. Kan? Lalu yang kedua, ada juga Tuhan, bahkan para teolog yang mengatakan bahwa keselamatan bagi manusia itu sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah merencanakan itu di dalam kekekalan. Dua pandangan yang berbeda. Ya. Lalu pandangan mana yang benar? Atau dua-duanya benar? Nah, gitu ya. Ya, dua-duanya benar. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Ya. Nah, ini saya mengajak para mahasiswa supaya berpikir kritis, ya. Supaya kita jangan ada di persimpangan atau abu-abu gitu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Jadi harus dibedakan antara diprogramkan, direncanakan dan direalisasikan atau dinyatakan. Ya, dinyatakan. Oke. Hey. Jika manusia tidak berdosa, maka tidak perlu keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah kebutuhan dari manusia. Nah, kebutuhan manusia. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terpisah dari Allah, bahkan Alkitab katakan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, coba dikatakan apa? Roma 3 ayat 23, kemudian lanjutkan Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ada yang bisa? Harusnya ini hamba Tuhan mesti hafal ini, Roma 3 ayat 23, ayat yang terkenal dalam penginjilan itu harus kita gunakan ayat itu. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, yang baik sekalipun. Tidak dikatakan semua orang kecuali baik. Ya, tidak ada ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata telah kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan gambar Allah, kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Maka upah dosa yaitu adalah maut. Roma 6:23. Roma 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian, kebinasaan. Jadi semua orang berdosa tadi mendapatkan upahnya maut, binasa, ya binasa. Oke? Nah, binasa. Nah, ini manusia, keadaan manusia begini nih. Makanya membutuhkan namanya keselamatan. Ya, butuhkan keselamatan. Oke? Nah, jadi kita perhatikan. Jadi esensi dosa adalah yaitu apa? Terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah karena sudah terpisah dari Allah, maka hukuman kekal menjadi upahnya. Tadi yang sudah dibaca Roma 6 ayat 23. Ya. Inilah esensi dosa. Mengakibatkan manusia terpisah dari Allah dan akan dihukum di dalam kematian yang kekal. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan apa yang menjadi jangkauan dari pokok masalah ini, latar belakang ini, ya. Ini adalah masalah yang harus ada solusinya, jalan keluarnya. Tentunya solusinya bukan ada pada manusia yang mencari jalan keluar dari keselamatan itu. Adalah rencana dan prakarsa inisiatif yang Tuhan lakukan kepada manusia sebagai ciptaannya. Manusia yang diciptakannya. Maka perlu kita perhatikan. Ya. Dari sudut pandang Allah, keselamatan meliputi segenap karya Allah membawa manusia ya keluar dari hukuman, ya. Keluar dari hukuman menuju pembenaran dari kematian kehidupan yang kekal dari musuh menjadi anak. Nah ini, ya sekali lagi. Jadi dari sudut pandang Allah, keselamatan itu meliputi apa saja? Segenap karya Allah di dalam membawa manusia keluar dari hukuman menuju pembenaran dan kematian kepada kehidupan yang kekal dari musuh menjadi anak. Ini karya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mau mengambil prakarsa, berinisiatif untuk datang menyelesaikan dosa manusia. Supaya manusia itu keluar dari hukuman dosa itu, dibawa ke dalam satu kebenaran di dalam Kristus, dalam kematian Kristus, lepaskan dari kematian yang kekal, dibawa kepada kematian yang hidup. Kita tadinya inilah musuh, seterunya Tuhan, sekarang kita menjadi sekutunya, kita menjadi anaknya. Ya, menjadi anaknya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan. Jadi dari sudut itu dari sudut pandang Tuhan. Ya, dari sudut pandang Tuhan. Sekarang kita lihat dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, keselamatan itu mencakup segala berkat yang berada di dalam Kristus yang bisa diperoleh dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Ya. Ini dari sudut pandang manusia. Jadi, oke, segala berkat, segala kekayaan rohani yang kita peroleh di dalam Kristus saat ini maupun akan datang. Bisa sekarang, sedang, dan akan datang. Ya, akan datang. Nah, lalu kita perhatikan hal penting dalam tahap keselamatan. 3 tahap dalam keselamatan. Pertama, pada saat seorang menjadi percaya, ia diselamatkan dari hukuman dosa. Itu yang pertama. Itu silakan nanti dibuka di Efesus 2 ayat 8 dan juga di Titus 3:5. Kalau itu minta tolong satu orang baca dulu. Minta tolong baca ya Efesus 2 ayat 8 dan satu mohon lagi baca Titus 3 ayat 5. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke, sampai situ dulu. Nanti Titus 3:5 nanti perhatikan. Di Efesus 2 ayat 8, perhatikan ada 4 penekanan kata penting di situ, ya. Pertama adalah kasih karunia. Kedua adalah iman. Yang ketiga bukan hasil pekerjaan, yang keempat bukan hasil usaha. Oke. Jadi katakan keselamatan itu karena kasih karunia.
Kasih karunia sama dengan anugerah, rahmat. Berarti pemberian Allah. Allah yang berinisiatif untuk memberi. Memberi kepada yang tidak layak untuk diberi. Melayakkan yang tidak layak. Itu adalah Tuhan. Itulah sifat belas kasihan dari Tuhan. Nah, ketika di Tuhan karuniakan, sekalipun juga Tuhan karuniakan iman. Iman percaya kepada keselamatan. Dari mana kita memperoleh iman? Dari mana datangnya iman? Bukan dari manusia, dari Tuhan dikaruniakan iman kepada kita. Iman percaya kepada Kristus. Dua inilah dasar untuk memperoleh keselamatan. Bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan manusia. Ya, bukan. Ya, kalau dunia agama mengajarkan karena usaha itu misalnya berbuat baik, beramal, beribadah. Ya, kalau Kristus sendiri misalnya berikan perpuluhan, rajin ke gereja. Ya, bukan itu. Tapi karena kasih karunia, karena iman percaya. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena saat Abraham kan belum ada hukum Taurat, ya kan? Yang lain. Tapi karena apa? Dia dibenarkan karena imannya pada Tuhan. Sampai hari ini masih berlaku demikian karena iman kita kepada Kristus. Oke? Jadi tidak ada sesuatu usaha yang kita kerjakan, kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu adalah murni karya Tuhan. Ya. Oke. Titus 3:5. Titus 3:5. Minta tolong baca, silakan. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya. Itu sangat jelas sekali lagi bagaimana kita bisa dikatakan memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Ya, bukan, tapi karena rahmat. Ya, karena lahir baru yang dikerjakan oleh Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu sudah jelas Alkitab katakan demikian. Ya. Yang kedua adalah orang percaya juga diselamatkan dari kuasa dosa dan dikuduskan serta dipelihara oleh Tuhan. Kita baca Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi perhatikan, ketika seseorang sudah dikaruniakan keselamatan dan beriman kepada keselamatan dikaruniakan Tuhan, maka Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan menyelamatkan sampai kepada kesempurnaan di dalam kekekalan. Dan Tuhan tidak pernah gagal memelihara orang-orang yang sudah dipilih diselamatkan. Karena seringkali ada perdebatan, dia sudah pendeta, hamba Tuhan, ya, pernah jadi guru sekolah minggu, ya, pernah sekolah teologi, kok sekarang jadi pindah agama tertentu, tinggalkan Kristen, gitu kan? Apakah orang ini ada orang yang sudah dipilih atau tidak? Gitu kan? Kalau dia sudah dipilih Tuhan, mungkin awalnya tergoda demikian. Tuhan punya cara untuk menegur dia, menghajar dia, supaya dia kembali kepada jalan benar. Dia akan kembali kepada jalan benar. Kalau sudah dipilih, mungkin sebentar dia jalan-jalan dulu menyeberang ke sana. Tapi ketika Tuhan menegur dia, menghajarnya dengan cara Tuhan, dia kembali. Tapi kalau dia belum dipilih, dia di situ, sekalipun tadinya orang Kristen, dia di situ, hidup di situ, sampai sakit-sakitan di situ, matinya di situ, artinya belum dipilih. Ya tidak selamat. Ya kan? Nah, ya. Nah, itu belum dipilih berarti. Gitu ya. Nah, bagian yang tidak diselamatkan. Dan itu bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya sendiri. Oke? Saya paham ya. Jadi Tuhan memelihara, menjaga setiap orang yang dipilihnya sampai masuk di dalam kekekalan atau dalam kehidupan yang abadi. Ya, ya. Kita berjumpa di sana di surga yang abadi. Ya, oke. Baik. Yang ketiga. Tahap yang ketiga dalam keselamatan, orang percaya juga akan diselamatkan dari adanya dosa itu ketika mereka masuk surga. Ya, Tuhan mampukan kita hidup di dunia ini, ya, supaya orang kita percaya ini lepas dari dosa. Jadi
orang yang sudah memperoleh karunia keselamatan dengan iman, justru harus semakin takut berbuat dosa. Hidup kudus. Satu minta tolong satu orang baca dulu. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Satu Yohanes 2 ayat 1. Ada yang bisa bantu? 1 Yohanes berapa, Pak? 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sudah katakan anak-anakku. Siapa itu anak-anakku? Kita yang sudah diselamatkan ini. Sudah menjadi anak Allah. Jangan lagi berbuat dosa. Ada lagi di ayat yang pasal yang ketiga nanti dilihat. Jadi orang yang sudah memiliki benih ilahi tidak berbuat dosa lagi. Makanya orang kalau bilang gini, ya, aku kan sudah pasti selamat, berbuat dosa nggak apa-apa dong. Ya tetap selamat. Itu konsep diri sendiri, ajaran diri sendiri. Tidak. Justru orang yang sudah memperoleh karunia keselamatan dalam Kristus Yesus harus meninggalkan dosa, ya, jauhi dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Itu, ya. Oke. Nah, ini 3 tahapan dalam keselamatan. Baik, mungkin ini dulu yang disampaikan hari ini. Kita masuk di diskusi. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya, boleh. Dan juga karena ini materi saya juga nanti masuk di YouTube. Ya, bagi sahabat YouTube, silakan di-share kepada yang lain, dibagikan, dan jangan lupa di-subscribe, ya. Jangan lupa itu, ya. Bagikan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan memberkati.